Ketidakpastian seringkali mengganggu pikiran kita. Saat kita berdiri di persimpangan pilihan, keraguan menyelimutinya, meresap ke dalam jiwa dan menguji ketahanan kita. Kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita cukup baikkah? Apakah keputusan yang kita buat akan membawa kita pada jalur yang benar? Ini adalah pertanyaan yang valid, bagian dari perjalanan hidup yang dialami setiap manusia. Saat kita ragu akan kemampuan diri sendiri, ini adalah bagian dari perjalanan yang nyata. Rasa ragu ini kerap datang ketika kita merasa tidak cukup baik dalam pekerjaan atau hubungan, menciptakan ruang bagi keraguan dan kecemasan. Kita bertanya-tanya, apakah saya layak untuk mendapatkan kesempatan ini? Atau akankah saya mengecewakan orang-orang yang berharap pada saya? Ketidakpastian ini tidak hanya menciptakan tekanan yang bisa memicu kecemasan, tetapi juga membuka ruang untuk pertumbuhan yang mungkin tak terlihat. Ketika kita menerima bahwa ketidakpastian adalah hal yang tak terhindarkan, kita mulai membiarkan diri kita terbuka terhadap pelajaran yang mungkin diajarkan oleh pengalaman tersebut. Refleksi ini membawa kita pada pemahaman bahwa tidak ada perjalanan yang sepenuhnya pasti dan terjamin. Semua orang berjuang dengan ketidakpastian pada suatu titik dalam hidup mereka. Kita tidak sendirian dalam perasaan ini. Semua orang berjuang untuk menemukan jalan mereka sendiri. Menerima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup adalah langkah pertama menuju pertumbuhan. Dalam setiap keraguan, terdapat kesempatan untuk belajar tentang diri kita sendiri. Kita bisa mengubah cara kita memandang ketidakpastian, melihatnya bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat yang mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap langkah yang kita ambil, meskipun tidak selalu jelas. Menghadapi ketidakpastian tidak berarti kita harus mengabaikannya. Sebaliknya, kita harus mengenali dan menghormatinya. Kita bisa belajar untuk memberikan ruang bagi keraguan, mengakui bahwa perasaan ini adalah bagian dari keaslian manusia. Dengan cara ini, kita menjadi lebih kuat, lebih mampu menghadapi apapun yang akan datang ke depan kita. Saat kita mulai merenungkan bagaimana kita bisa menerima ketidakpastian ini sebagai bagian dari hidup, maka kita juga melangkah menuju keberanian. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi lebih kepada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketidakpastian yang membayangi. Dalam penerimaan ini, kita menemukan kekuatan untuk terus bertumbuh, untuk terus melangkah meski jalan di depan tidak selalu jelas dan pasti. Dengan menyelami ketidakpastian, kita dapat menemukan diri kita yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa meskipun ketidakpastian bisa menakutkan, ia juga membentuk siapa kita sebagai individu, menjadikan kita mampu menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Bagaimana rasanya ketika kita berdiri di tepian sebuah keputusan besar? Ketika tanggung jawab di depan kita seolah terlalu berat untuk dipikul, dan keraguan mulai merayap masuk ke dalam pikiran. Dalam berbagai momen tersebut, kita mulai bertanya, apakah saya cukup baik untuk menanggung ini? Inilah perasaan universal yang seringkali menghantui kita. Ketidakpastian ini bisa muncul dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan atau jalinan hubungan. Kita mungkin merasa tidak layak atas pencapaian yang kita miliki, seakan-akan impian kita terlalu jauh untuk dijangkau. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam kebimbangan ketika mencapai suatu pencapaian? Perasaan tersebut seringkali membuat kita mempertanyakan setiap langkah yang diambil. Saat kita berada di tengah perjalanan, kita mencari pengakuan dan validasi dari orang-orang di sekitar kita. Namun seringkali kita malah menemukan cerminan rasa tidak percaya diri. Ketidakpastian menimbulkan tekanan yang berat, menghimpit hingga kita merasa terasing dari diri sendiri. Ketika rasa cemas menghampiri, tubuh kita merespons dengan beragam gejala, mulai dari detak jantung yang menggebu hingga napas yang terasa sesak.
Ini adalah sinyal bahwa kita tidak sendiri dalam perjuangan ini. Tiap individu, di balik wajah berani mereka, membawa tumpukan keraguan yang sama. Dalam perjalanan ini, kita menyaksikan bahwa keraguan adalah bagian yang tak terpisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Kita belajar bahwa rasa tidak pasti justru bisa mendorong kita untuk lebih berusaha dan menemukan diri kita yang lebih autentik. Namun, bagaimana mengubah keraguan ini menjadi pendorong bagi kemajuan kita? Semua berawal dari penerimaan. Menerima bahwa ketidakpastian adalah hal yang wajar adalah langkah awal menuju pertumbuhan. Munculnya keraguan dapat disikapi dengan bijaksana, sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan mereka masing-masing, di mana tidak ada satupun yang tahu jalan yang tepat. Menghadapi ketidakpastian bukanlah perkara memberikan jawaban pasti, melainkan belajar untuk bertumbuh dari dalam. Saat kita mampu melihat ketidakpastian sebagai ladang subur untuk tumbuh, kita mulai melepaskan beban yang selama ini kita bawa. Ketidakpastian bukan musuh yang harus ditakuti, tetapi sahabat yang menunjukkan kita jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Kita mulai mengizinkan diri kita untuk berproses, untuk tidak selalu terlihat kuat dan mampu. Ketidakpastian mengajarkan kita untuk menjadi lebih ramah pada diri sendiri, untuk lebih memahami bahwa kita juga membutuhkan waktu dan ruang. Akhirnya, dengan memahami dan menerima rasa ragu ini, kita menemukan kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Dalam ketidakpastian terdapat potensi untuk melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Menghadapi rasa ragu bukanlah akhir dari cerita, melainkan bagian dari bab yang mengarahkan kita pada penemuan diri yang lebih dalam. Ketika kita memandang rasa ragu dari perspektif baru, kita bisa menemukan keindahan di dalamnya. Mungkin selama ini kita melihat ketidakpastian sebagai penghalang, namun saatnya kita mengubahnya menjadi peluang untuk eksplorasi. Setiap keraguan yang kita alami membuka jalan untuk menemukan perspektif baru tentang diri kita sendiri. Dalam saat-saat paling gelap, ketika rasa cemas menghimpit diri, terdapat pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Ketidakpastian sering menawarkan ruang bagi kreativitas dan inovasi. Ini adalah saat ketika kita dipaksa untuk berpikir di luar kebiasaan, merangsang potensi yang tersembunyi di dalam diri kita. Menerima ketidakpastian ini menciptakan kesempatan untuk bereksperimen dengan cara-cara baru dalam menghadapi tantangan yang hadir. Kita bisa mulai melihat ketidakpastian sebagai panggilan untuk keluar dari zona nyaman. Ini adalah dorongan untuk mengeksplorasi, bertanya, dan menemukan aspek baru tentang diri kita yang mungkin selama ini terabaikan. Dalam momen keraguan, kita diberi kesempatan untuk mengevaluasi kembali nilai dan tujuan hidup kita, dan mengapa kita memilih untuk melakukan apa yang kita lakukan. Perubahan sudut pandang ini mengajak kita untuk merenungkan kekuatan yang ada di dalam diri. Kita dapat mulai membangun rasa percaya diri yang lebih kokoh, dengan memahami bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil, meskipun tidak pernah jelas arahnya, tetap berarti. Rasa ragu menjadi teman yang mengingatkan kita untuk terus melangkah, bukan sebagai musuh yang menghalangi langkah kita. Dengan semua yang telah kita renungkan, kita sampai pada titik di mana kita belajar untuk menggenggam ketidakpastian. Perjalanan ini mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima, tetapi juga merayakan setiap bagian dari diri kita yang mungkin terasa ragu dan tidak pasti. Sementara ketidakpastian mungkin mengintimidasi, ia juga mengajak kita untuk mengambil langkah berani, beranjak dari perasaan nyaman untuk mengalami kehidupan dengan lebih penuh. Ketika kita membuka diri pada ketidakpastian, kita juga mengundang pengalaman baru yang dapat memperkaya jalan hidup kita. Kita mulai memahami bahwa setiap situasi memiliki keunikan tersendiri dan mengajak kita untuk merasakannya secara utuh. Dalam proses ini kita menemukan bahwa tidak semua pertanyaan perlu memiliki jawaban,
dan ketidakpastian bisa menjadi bagian dari keindahan perjalanan. Saatnya untuk merenungkan, bagaimana cara kita dapat merangkul ketidakpastian ini, menjadikannya bagian dari hidup kita dengan sikap yang terbuka dan penuh harapan. Dengan memperbolehkan diri kita untuk merasakan ketidakpastian, kita menemukan kekuatan yang luar biasa untuk melangkah maju, tidak peduli seberapa tidak jelas jalannya. Maka, mari kita belajar untuk tidak hanya hidup dengan keraguan, tetapi menyambutnya sebagai sahabat yang menemani di setiap langkah. Seringkali, kita terjebak dalam bayangan diri sendiri, merasa tidak cukup untuk menggapai apa yang kita inginkan. Kepercayaan kepada diri seringkali terasa jauh, bagaikan mimpi yang sulit untuk dijangkau. Namun, apa yang jika kita mulai memandang kekurangan dan kelebihan kita bukan sebagai batasan, tetapi sebagai jembatan menuju potensi tak terbatas? Disinilah letak kekuatan sejati kita, dalam pengakuan bahwa kita adalah gabungan dari berbagai aspek yang membentuk diri dengan seluruh kompleksitasnya. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengatasi tantangan ini bisa menjadi titik balik yang mengubah pandangan kita tentang diri sendiri. Ketika kita berhasil mengatasi rintangan, baik besar maupun kecil, itu bukan hanya tentang tujuan yang tercapai. Lebih dari itu adalah pengingat bahwa kita mampu dan berhak untuk percaya pada diri sendiri, meski jalan yang dilalui mungkin tidak selalu mulus. Mari kita gali lebih dalam makna dari proses ini, dan bagaimana perjalanan mempercayai diri bisa membawa kita pada hubungan yang lebih baik dengan orang lain, serta diri kita sendiri. Kepercayaan kepada diri adalah fondasi dari segala hal yang kita impikan. Namun, untuk membangunnya, kita perlu berani mengakui segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan emosional kita. Mengakui bahwa kita tidak sempurna justru menjadi titik tolak untuk menerima diri dengan lebih tulus. Salah satu contoh sederhana adalah ketika kita mendapati diri kita gagal dalam suatu hal. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, pikiran kita seharusnya diarahkan untuk mengenali dari mana kekurangan itu berasal dan bagaimana kita bisa belajar darinya. Setiap ketidakberhasilan adalah pelajaran berharga yang menanti untuk kita ambil. Kemudian, ada momen yang membuat kita terhenyak, saat kita bangkit dari keterpurukan. Momen kecil ini mampu memberikan dorongan luar biasa bagi kepercayaan diri kita. Misalnya, berhasil menyelesaikan sebuah tugas, meski hanya sekecil mengatur waktu atau menyelesaikan pekerjaan rumah yang tertunda, mampu membangkitkan semangat kita. Ketika kita merasakan pencapaian ini, kemenangan kecil ini seharusnya kita rayakan. Dari sana, rasa percaya diri kita mulai membentuk gambaran yang lebih jelas tentang siapa diri kita sebenarnya. Secara psikologis, mengakui kelemahan kita memberikan kesempatan untuk memperkuat fondasi kepercayaan yang lebih nyata. Ini seperti merendam diri kita dalam kenyataan, bahwa tidak ada yang sempurna, dan kita semua memiliki battle stories. Ketika kita berani berbagi cerita tentang kegagalan dan perjuangan, kita memberi diri kita ruang untuk tumbuh. Kelemahan bukanlah penghalang, tetapi sebuah bagian dari narasi kehidupan kita. Sebuah pelajaran bahwa berproses itu penting, dan dalam proses itu, kita menemukan siapa kita yang sebenarnya. Dengan menyadari bahwa kita manusia biasa, kita bisa lebih ringan membawa beban. Kita belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Ini adalah bentuk kasih sayang untuk diri kita sendiri, yang sering terlupakan di tengah tuntutan hidup yang semakin berat. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita perlu meluangkan waktu untuk saling mengingatkan bahwa perjalanan menuju kepercayaan diri bukanlah sebuah balapan. Ini adalah perjalanan individu yang tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Saat kita mulai memahami bagaimana kepercayaan diri kita mempengaruhi hubungan dengan orang lain, penting untuk melihat diri melalui lensa empati.
Ketika kita percaya diri, kita bisa lebih terbuka dalam berbagi dan berkomunikasi. Ini membuat hubungan kita dengan orang lain semakin kuat, karena kita mampu berpapasan dengan ketulusan. Ketika kita bisa mempercayai diri, kita pun akan lebih mudah untuk mempercayai orang lain. Dengan terbukanya ruang dialog yang positif ini, kita membangun koneksi yang lebih autentik dan harmonis. Atas dasar semua ini, marilah kita terus berjuang. Proses untuk membangun kepercayaan kepada diri sendiri memang tidak selalu lancar. Namun, setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari pertumbuhan kita. Mengakui kenyataan, merayakan setiap kemajuan kecil, dan melihat hubungan kita dengan diri dan orang lain sebagai kekuatan yang saling mendukung, adalah kunci untuk memupuk rasa percaya diri yang sejati. Kepercayaan diri bukan sebuah tujuan akhir, melainkan perjalanan abadi yang membawa kita pada penemuan diri yang lebih dalam. Menerima kekurangan dan kelebihan bukanlah hal yang mudah. Seringkali, kita terjebak dalam pandangan lurus yang menilai diri sendiri hanya dari sisi yang terlihat. Mari kita renungkan, betapa seringnya kita menyangkal kenyataan tentang siapa diri kita. Dalam beragam momen, kita mungkin merasa insecure, cemas, dan tidak percaya diri. Namun, jika kita berani untuk melangkah lebih jauh, menggali lebih dalam ke dalam diri kita sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang terpendam. Misalnya, ketika kita mengalami kegagalan, seringkali kita cenderung memberikan kritik tajam kepada diri sendiri, merasa rendah, dan beranggapan kita tidak layak. Namun, pernahkah kita berpikir sejenak untuk melihat kegagalan itu sebagai kesempatan belajar? Dengan mengakui bahwa kita memiliki kelemahan, kita justru belajar untuk lebih bijak dalam menghadapinya di masa depan. Kelemahan bukanlah akhir, tetapi sebuah proses untuk menemukan kekuatan yang sejati. Ketika kita mampu mengakui kekurangan, itu adalah langkah awal untuk membangun kepercayaan. Hal ini membuka jalan bagi kita untuk berdialog dengan diri sendiri, mengenali berbagai aspek yang ada dalam diri kita. Dan pada saat yang sama, kita juga perlu mengapresiasi kelebihan yang kita miliki. Keduanya adalah bagian integral dari kepribadian kita. Dalam pengakuan ini, kita tidak lagi merasa terjebak dalam bayangan. Sebaliknya, kita mulai menyadari bahwa kita adalah seutuhnya, lengkap dengan kelebihan dan kelemahan. Kami perlu menyadari bahwa di dunia yang serba menuntut ini, testi tentang diri kita sendiri sangat penting. Setiap pemikiran negatif yang kita izinkan untuk berlarut-larut, hanya akan mengukuhkan ketidakpercayaan kepada diri kita. Mari kita jaga internal dialog kita agar tetap positif, menerangi sisi-sisi gelap yang mungkin menghantui pikiran kita. Dalam perjalanan ini, kejujuran kepada diri sendiri sangat diperlukan. Keberanian untuk mengungkapkan apa yang mungkin sulit, akan menjadi ointment bagi luka di hati kita. Dan, saat kita mulai mengubah cara pandang ini, saat itulah kita bisa melihat diri kita dari perspektif baru. Proses ini adalah perjalanan yang tak hanya tentang mencapai titik kepercayaan diri, tetapi juga tentang mengakui dan menerima diri kita seutuhnya, dengan segala lapisan emosinya. Satu langkah kecil bisa membawa dampak besar, karena kepercayaan diri bertumbuh dalam pengakuan yang berani. Membangun kepercayaan akan diri sendiri adalah langkah awal yang penting. Ini adalah kolam bening yang memberi kita energi untuk melangkah ke depan, meski kadangkala kita terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan yang ragu tentang diri kita. Namun, ingatlah, setiap keraguan yang kita hilangkan adalah investasi untuk masa depan kita. Saat kita berhasil menghadapi tantangan kecil, kepercayaan diri kita mulai terbangun. Dalam perjalanan ini, momen-momen kecil hadir sebagai titik balik yang memberi warna tersendiri dalam hidup kita. Di tengah rutinitas yang mungkin membosankan,
selalu ada peluang untuk melawan batasan yang dipasang oleh pikiran sendiri. Ketika kita, dengan segala keberanian, mencoba sesuatu yang terasa menakutkan, kita memberikan diri kesempatan untuk tumbuh. Apakah itu berbicara di depan umum, atau mungkin mengambil tanggung jawab baru di tempat kerja? Setiap langkah ini menjadi pengingat bahwa kita bisa lebih dari sekadar ekspektasi yang telah ditetapkan oleh diri kita. Disinilah kepercayaan diri kita diuji. Kita belajar bahwa keberhasilan tak selalu berukuran besar, tetapi bisa jadi hanya berupa langkah kecil untuk keluar dari zona nyaman. Dan ketika kita berhasil, rasanya seolah dunia ini menawarkan satu kemungkinan lagi untuk kita gali lebih dalam. Selain itu, pengakuan bahwa kita tidak perlu sempurna dalam segala hal memberi kita ruang untuk terus berproses. Dalam perjalanan ini, kesalahan dan kesuksesan menjadi dua sisi yang saling melengkapi. Dari kesalahan, kita belajar untuk tidak terjebak dalam penyesalan, tetapi mengubahnya menjadi motivasi untuk bergerak maju. Di titik inilah kepercayaan diri kita bertumbuh dengan lebih sehat, karena kita tahu bahwa proses pengembangan diri adalah wajar dan manusiawi. Setiap tantangan yang teratasi meningkatkan keyakinan kita akan kemampuan. Ini bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang bagaimana kita memandang diri di dalamnya. Satu langkah kecil menjadi catatan penting dalam buku perjalanan hidup kita. Setiap kali kita menghadapi rintangan, kita membangun fondasi yang lebih kuat. Sesuatu yang tidak bisa disangkal, akan memberikan kekuatan lebih dalam diri kita. Jadi, pertanyaannya adalah seberapa sering kita merayakan keberanian untuk mencoba, meski dalam skala kecil? Saat kita mampu menjawabnya dengan positif, itulah saat kepercayaan mulai tumbuh. Nah, ketika kita bekerja menuju memperbaiki diri, kita akan temukan bahwa tidak ada yang lebih memuaskan daripada menemukan kekuatan dalam kelemahan kita. Kepercayaan diri bukanlah hasil akhir, tetapi sarana untuk terus melangkah. Ketika kita berhasil menemukan kekuatan dari kelemahan, mulailah untuk melihat setiap pengalaman baru dengan penuh rasa ingin tahu. Segala hal yang kita anggap tantangan, sebenarnya bisa menjadi pintu menuju peluang yang lebih besar. Akhirnya, setelah melalui perjalanan panjang ini, penting untuk kita melihat hubungan antara kepercayaan diri dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kesadaran akan diri sendiri memberi dampak besar terhadap hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita memiliki keyakinan pada diri, kita lebih mudah untuk menghadapi konflik dalam hubungan, menjalani kesalahpahaman, dan membuka diri terhadap masukan sebanyak apapun. Semua ini berakar dari pondasi yang kokoh dalam kepercayaan diri. Kepercayaan diri berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kita dengan orang lain. Dengan saling mendukung dalam perjalanan, kita bisa menciptakan ikatan yang kuat. Ketika kita merasa aman di dalam diri kita, membuka diri untuk menerima dan memberikan kepercayaan kepada orang lain menjadi lebih mudah. Disinilah kita belajar untuk menumbuhkan hubungan yang benar-benar saling menghargai dan mendukung. Di akhir perjalanan ini, mari kita ingat bahwa perbaikan diri adalah perjalanan tanpa henti. Dalam menghadapi berbagai tantangan, kita harus selalu mengingat bahwa kepercayaan kepada diri sendiri juga mempengaruhi kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Dengan terus berusaha menjalin hubungan yang sehat, kita bukan hanya memperkuat kepercayaan diri kita, tetapi juga memperkaya kualitas hubungan kita dengan orang lain.